Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter Sawit Indonesia yang sangat terkenal ini. Oh, enggak biasa aja. Jadi selamat malam ini ya. Ini sekarang kita kesempatan waktunya di malam hari mengganggu ini Pak Jen Muhayat. Iya Pak Jadi Agus, bukan sama-sama Jen Pak Agus. Muhayat, jenderal gitu loh, jenderal. Kan ada yang manggilnya terus Jen gitu. Iya, Nanti salah Pak, salah tangkap nanti. iya, ya namanya itu kan nama panggilan Mas. Ya biasa. Enggak apa-apa wong Jen-nya itu depannya DJ ya kan. Kan gitu. Jadi pemirsa ini untuk petani sawit khususnya yang sering menanyakan Pak eh, Jen Muhayat yang memberikan apa namanya penjelasan yang begitu membumi, mudah dipahami katanya gitulah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa sekalian. Jadi kali ini bahasan kita adalah mengenai aplikasi atau pemupukan dengan menggunakan tandan kosong kelapa sawit. Iya Pak Agus. Bagaimana tekniknya? Nah, tekniknya itu nanti biar dijelaskan oleh Pak Jen Muhayat. Apakah ditata di piringan, 3 lingkar, atau di gawangan mati, itu nanti dosisnya berapa ditanya. Dan syarat-syaratnya bagaimana tentunya. Nah, gitu. Silakan Pak Jen Muhayat menjelaskan pertanyaan itu nanti sambil kutanya-tanya. Iya Pak Agus, ini matur nuwun ini atas kesempatannya dan selamat malam para netizen, bapak-bapak, ibu-ibu, para penggemar channel Agus Susanto, baik dari Sabang sampai Merauke ini Pak Agus. Saya rasa yang di dunia Mas, yang Pak. dari Malaysia ada Mas. Oh, dari Malaysia Iya. ada Pak. Ya, alhamdulillah ya, kemarin juga saya ditelepon Pak yang dari Malaysia kan gitu. Ternyata mereka juga saat ini sulit untuk mendapatkan tenaga panen katanya kan gitu. Ya. Terus Nah, ada ini nih Mas, kebetulan tidak hanya sawit, saya kan menampilkan dunia pertanian. iya. Itu banyak netizen juga dari Taiwan, dari Arab Saudi. Ya, itu ada para orang Indonesia yang biasanya dari luar Iya Pak. negeri. Yang penting Pak, kita usahakan Pak apa yang kita sampaikan ini mudah insya Allah bermanfaat bagi semua Oh, planters Pak, para iya. penggemar berkebun maupun yang praktisi kebun maupun yang punya kebun kan gitu Pak Gus. Iya, iya. Nah, Silakan ya. berkenaan yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus Susanto tadi, apa manfaat tankos, bagaimana naburnya, dan apa kegunaannya seperti itu. Jadi beberapa ini saya sampaikan dulu Bapak Ibu semua bahwasanya tandan kosong adalah byproduct dari pabrik kelapa sawit yang kisarannya ini Pak Agus Ya. berkisar antara 20 sampai 23% biasanya. Jadi misalkan pabrik kapasitas 30 ton dalam satu hari ngolah 20 jam berarti ada 600 ton, berarti ada 20% dari 600 ton Pak Gus, berarti ada 120 ton per hari produknya Pak yang berupa tandan kosong kan seperti itu. Dan untuk kebutuhan di tanaman kelapa sawit dari beberapa hasil penelitian itu kan berkisar antara 30 sampai 40 ton tergantung jenis tanah, tergantung peruntukannya untuk areal apa. Tapi sebagai catatan Pak Agus, mayoritas digunakan untuk di tanah mineral untuk tandan kosong ini Pak Gus. Oh iya. Tapi yang gini, Pak Jen Muhayat Masimo itu ada yang sampai 60 ton pernah itu saya diskusi. Oh iya Pak Agus. Nah ini kan gini Pak Agus, jadi kalau 60 ton kan covering areanya, karena kan kita 60 ton, sedangkan sehari kalau kapasitas 30 aja cuma menghasilkan 120 ton kan Pak Gus. Kalau dosisnya 60 tentunya kan cuma hanya dapat 2 hektar saja itu Pak Gus. Oh, Dan gitu. itu kan ya namanya tankos itu yang paling kita cari itu kan manfaatnya banyak Pak Gus. Ya. Dari sisi kesuburan tanah Pak Agus, tentunya dari sisi membenahi Pak, sifat membaiki sifat fisik sama kimia tanah. Dari sifat fisik tentunya ya membenahi kandungan bahan organik, C organiknya, membenahi strukturnya, membenahi fisikanya kan gitu Pak Agus. Walaupun memang dari sisi kimia juga memberi tambahan nutrisi hara pada tanaman kelapa sawit. Kemarin Namun malah ini Mas Imo, ini apa namanya?
ditambah lagi itu manfaatnya. Juga memperbaiki apa biologi tanahnya. Oh, Iya, banyak selain bagus. buat tadi juga biologi tanah juga baik. Jadi kan kami diskusi sama Pak Eko Ginting itulah 3 sekaligus kena semua. Dikasih tankos, sifat fisiknya bagus, kimianya bagus, biologinya juga bagus. Pokoknya Iya, Pak top Agus. lah ya gitu. Nah, betul bagus. Jadi memang fisik, biologi ya secara kelembapan semuanya kan juga cukup baik. Ini jadi sangat bermanfaat untuk tanaman, tapi perlu kehati-hatian. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya kan gitu. Nah, ini berbeda Pak Agus antara kebun rakyat, kebun petani biasa, perusahaan dan ya skalanya karena berbeda. Misalkan kita petani biasa, biasanya kita sekarang ini laku bagus di beberapa perusahaan sudah angkanya sudah lumayan nih sampai rupiahnya untuk per kilogramnya kan. Kadang-kadang satu rit sudah berkisar sampai 200 sampai 300 ribu itu Pak untuk kapasitas 6 sampai 8 ton gitu. Iya, Jadi saya beli kan di atas itu, Mas. iya makanya jadi tergantung jaraknya memang. Tapi hal yang bermanfaat ini tentunya akan sangat bermanfaat juga bagi tanah dan bagi tanamannya kan gitu Pak Agus. Nah, untuk aplikasinya memang ada beberapa yang bisa diaplikasi di piringan pohon silakan, tetapi jangan sampai mengganggu proses evakuasi buah dari piringan pohon menuju TPH. Juga tidak menyulitkan pengutipan brondolan kan gitu Pak Agus. Kemudian ditaburkan di antar pohon Pak Agus di barisan tanaman juga nggak apa-apa kan gitu. Jadi kalau kapasitas 30 ton per hektar berarti kalau populasinya 130 berarti 300 dibagi 130 kan gitu Pak Agus. Nah, itu tentunya akan berbeda juga dengan kapasitas dosisnya tadi. Sehingga apabila dalam BCR normal itu tentunya biasanya ada yang dosisnya 200 kilo Pak Agus, ada yang sampai 250 kilo. Kalau 200 kilo kali 130 kan baru 26 ton Pak Agus. Namun kalau populasinya 143 sudah mendekati 30 ton, kan seperti itu. Nah, kalau 250 kilo, BCR-nya itu berkisar 2,5 kilo, kan gitu Pak Agus. Ya. Nah, tentunya kan ada 50 tandan yang harus ditaburkan dalam setiap pohonnya. Kalau diletakkan di antar pohon, nah silakan. Tetapi catatannya nanti biar ditambahkan Pak Agus, kuncinya adalah bagaimana kita cepat terdekomposisi. Tentunya satu lapis jauh akan lebih baik karena dari sisi hama penyakit akan tidak mengurangi kejadiannya kan gitu. Tapi dari sisi kami, sisi kita tanah, otomatis kalau kena hujan, kena panas, kemudian kena aliran air kan gitu, tentunya akan mudah terdekomposisi juga bagus. Dan itu juga langsung cepat bermanfaat. Dan salah satu halnya tentu untuk merangsang pertumbuhan akar kuarter maupun akar tersier, dan tentunya akar itu sangat bermanfaat untuk dalam proses penyerapan hara. Ya. Gitu, Pak. Mas itu untuk openingnya bagus. Nah. Ya bukan opening dah, memang udah mau selesai. Mas itu kan gini, itu kan tetangga saya ini punya kebun di Jambi. Nah, itu kan Ya, itu saya ini Pak kebun Pak Agus atau kebun tetangga? Tetangga itu apa namanya, satu pohon itu saya kasih 2 lingkar 3 lingkar gitu Mas. Iya bagus. Catat, yang penting 1 lapis. Kemudian ditambah juga masih di gawangan mati, di antar tanaman juga kita kasih Mas. Karena itu bisa ini loh Mas, hasilnya produksinya stabil loh. Nah gitu. Iya betul bagus. Jadi itu boleh kan? Kenapa kok bisa stabil bagus? Di piringan dikasih, di gawangan mati juga kita kasih, nggak apa-apa kan? Boleh bagus. Jadi mau dibikin mulsa aja bagus, di luar gawang pasar pikul mau dibikin mulsa semua pakai tankos itu jauh lebih baik bagus, karena tentunya kenapa kok stabil? Jadi dari mekanisme bagaimana kita menjaga keberlanjutan keberadaan hara Pak, tentunya sangat bermanfaat. Karena apa? Menjaga kelembapan Pak. Kalau lembab kan otomatis kadar air tersedianya cukup dan penyerapan hara akan tetap berlangsung dengan terus bagus, walaupun harga kemarau 1 atau sampai 7 hari masih bisa terbantu dengan adanya ini bagus kan gitu. Iya, tapi gini Mas, yang pernah saya lihat di beberapa perusahaan itu cuma dionggokkan di pinggir jalan gitu Mas, nggak ditabur-tabur, wah itu gimana? Dan itu jadi
ini tempat berkembang biaknya Hama Kuangwong, Oriktes, gimana? Iya Pak Agus. Gimana itu Mas? Jadi inilah Pak, ketika kita di perusahaan, karena kan ada namanya biaya pemeliharaan Pak. Biaya pemeliharaan itu kan sudah ada ketetapannya. Misalkan 1 tahun tidak boleh lebih dari 1,5 sampai dengan 2 juta rupiah. Tentunya apabila melanggar dari norma itu tentunya kan bukan prestasi Pak Agus. Dan itu kan termasuk biaya apabila kita tabur. Karena sekali nabur Pak, untuk kisaran 1 hektar itu lebih dari 300.000 itu Pak Agus. Tentunya menambahi kos tadi kan gitu. Padahal ya ditaruh di pinggir jalan sebenarnya kalau nggak ada serangan hama penyakit sudah bermanfaat karena air limpasannya kan juga masuk ke tanah kan gitu. Hanya saja itu bukan contoh yang baik dalam aplikasi Tankos karena tentunya 2 kerugiannya Pak Agus. Memang jadi breeding setnya hama. Yang kedua Pak, tidak merata untuk penambahan bahan organik untuk ke setiap individu tanaman Pak Agus. Ya itulah, itu dihindarilah apa yang dionggokkan pinggir jalan. Kemudian gini Mas, banyak juga Mas perusahaan sudah tahu manfaatnya untuk apa ya, jangka panjang itu bagus, menjaga kelembapan, tapi juga kadang nggak mau mempraktekkan gitu. Saya bingung juga alasannya apa ya? Nah, gitu Mas. Ya. Padahal jelas-jelas itu tahu bermanfaat begini udah jelas, tapi kan apalagi yang jaraknya agak jauh. Nah, itu tuh apakah faktor biaya saja menekan itu tadi atau gimana ini penjelasannya? Iya. Catatan Pak, kalau di perusahaan besar itu tentunya dia HPP Pak kuncinya Pak, harga pokok produksi. Karena biasanya rupiahnya itu kan kalau misalkan di bawah 3.000 per kilogram Pak, 3.000 rupiah per kilogram CPO, tentunya itu sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi kalau sudah di atas 4.000 Pak, itu juga menjadi catatan. Kenapa kalau nggak bisa CRP Pak, cost reduction program kan gitu. Nah, ini yang menjadi catatan terbesar Pak, karena tentunya setiap 1 hektar kalau ditambah 300.000 produksinya rendah, tentunya menambahi harga pokok produksi untuk setiap kilogram rendemen. Walaupun fungsinya yang seperti saya sampaikan ke Pak Agus tadi, tentu manfaatnya luar biasa. Nah ini, tetapi Pak, semakin mahalnya harga pupuk seperti kondisi bulan-bulan ini Pak, sekarang saya rasa semua menyadari Pak arti penting sebuah tandan kosong Pak, karena memang kontribusi terhadap pupuknya juga tinggi, walaupun memang membutuhkan waktu rilis yang tidak begitu ya sedikit Pak, mungkin waktu lama kan Pak Agus seperti itu. Jadi gini, pertanyaan lagi ini Mas Imo, kan tandan kosong itu kan dulu pernah rame dijadikan kompos. Nah, kompos kan lebih terdekomposisi, lebih bagus kan mestinya. Tapi kok banyak yang berhenti ya Mas ya? Itu. Padahal kan ya itu tadi komposnya langsung pun bagus, jadi tandan kosong diaplikasikan langsung pun bagus, apalagi dibikin kompos Mas. Tapi kok banyak yang berhenti, gimana itu Mas? Ya jadi gitu Pak, jadi semuanya itu terbalik pada rupiah per kilogram tadi Pak. Jadi kenapa? Karena di kilogram kan Pak, itu rupiahnya tinggi, jadi mereka semuanya pasti berpikir antara kita beli dari pupuk anorganik yang terkonversi dari pupuk Tankos, ataupun kita lebih praktis yang mana. Karena tentunya Pak kalau sudah aplikasi Tankos membutuhkan banyak tenaga untuk aplikasinya, tentunya juga mengganggu terhadap harga pokok produksinya. Sebenarnya itu catatannya. Padahal sebenarnya dengan diaplikasi di dekomposisi, manfaat sisi jangka panjangnya akan jauh lebih bermanfaat di aplikasi Tankos. Tapi tidak semua perusahaan seperti itu, Pak. Banyak perusahaan juga yang care bahwa produksinya bisa sampai 33 ton dengan aplikasi seperti itu. Tadi salah satu perusahaan, Pak. Jadi karena ragu, Pak, apakah bisa meningkatkan produksi atau tidak. Padahal manfaatnya sudah luar biasa dan sudah terbukti nyata kan gitu. Dan tidak jarang Mas, pupuk organik yang dari itu dipalsukan kan payah. Iya. Ya ini Pak, kelebihan pupuk organik ataupun pupuk hayati yang berasal yang ini jarang dipalsukan Pak Agus. Karena tidak menjual kalau seumpamanya ini kan sama Bapak beli urea A, ini ternyata merek terkenal pun banyak yang aspal kan gitu Pak. Makanya saya kan senang sama organik karena itu Mas. Sudah jangka panjang dan sulit dipalsukan kan. Satu lagi Pak, tentunya tahan lama Pak Agus. Itu tadi. Keberadaan darahnya maksudnya Pak Agus. Iya, itulah. Saya senang Tankos atau apa itu Mas.
saya usahakan dahulu. Memang ya kalau bisa kan ya semua. Tapi kan kita kan selalu berpegang pada outdrum, ya kan. Iya Pak. Kalau pertama organik itu ya salah satunya Tankos kan. Iya Pak Agus. Dan saat ini Pak Agus banyak dengan harga yang saat ini Pak, alhamdulillah ini hari ini Pak udah 11.392 per kilogram ini Pak Agus. Jadi di pasaran tentunya Pak sudah menyentuh level ke 2.400-an ini Pak Agus. Oh ya, itu sudah. Makanya saatnya untuk memupuk organik untuk produksi jangka panjang Pak Agus. Nah, Dan itu berlanjutan. Intinya itu tadi di situ, ya kan. Oke Pak Muhayyad, ya jadi udah lumayan sekitar 15 menit kita ngobrol-ngobrol mengenai teknik aplikasi dari tandan kosong kelapa sawit yang sangat bermanfaat, yang tentunya dapat itu tadi mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Terima kasih Pak Muhayyad sudah berbagi untuk petani Indonesia dan petani di seluruh dunia yang tahu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.